singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Media Widiantari dengan NIM 2217041255 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu sistematika artikel dan cara merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Sistematika artikel terdiri dari berbagai macam bagian, yaitu ada yang pertama, ada judul artikel, yang kedua ada identitas penulis, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil salah satu contoh artikel ilmiah yang bertu pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di Kota Tomohon. Nah, pada judul artikel ilmiah ini, saya sudah mereview sedikitnya dari isi dari artikel tersebut, yang sudah saya sesuaikan dengan sistematika penulisan artikel. Nah, yang pertama dari judul artikel. Di dalam sistematika penulisan artikel terdapat judul artikel. Nah, judul artikelnya yaitu pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di Kota Tomohon. Nah, sistematika yang kedua itu terdapat identitas penulis. Nah, di dalam contoh artikel yang saya ambil ini, identitas penulisnya sudah terdapat nama penulis yang sudah disebutkan dalam artikel tersebut. Yang kedua sudah terisi dengan alamat email. Namun ada sedikit kekurangan dalam artikel ini. Dalam contoh artikel yang saya ambil ini, yaitu pada bagian sistematika, yaitu identitas penulisnya. Nah, di dalam identitas penulis tersebut, seharusnya identitas penulis artikel tersebut harus disampaikan secara jelas. Namun di dalam contoh artikel pengaruh kesadaran membayar pajak ini hanya mencantumkan nama penulis dan alamat email saja. Namun instansi tempat penulis bernaung tidak disertakan. Nah, itu merupakan sedikit kekurangan dari artikel ini dalam bagian sistematika artikel, yaitu pada bagian identitas penulis. Nah, sistematika penulisan karya ilmiah yang kedua yaitu ada abstrak. Nah, dalam contoh artikel yang saya ambil ini sudah terdapat sebuah abstrak, di mana abstrak pada artikel ilmiah tersebut menggunakan bahasa Inggris. Nah, sesuai dengan sistematika penulisan artikel yang selanjutnya, yaitu ada pendahuluan. Di dalam contoh artikel yang saya ambil sudah terdapat pendahuluan, yang dimana di dalam pendahuluan sudah dicantumkan latar belakang masalah dari artikel yang ditulis oleh penulis, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga sudah terdapat manfaat penelitian. Nah, sesuai dengan sistematika penulisan artikel yang selanjutnya, yaitu ada tinjauan pustaka. Dalam artikel yang saya ambil ini, penulis sudah mencantumkan tinjauan pustaka, yang dimana di dalam tinjauan pustaka, penulis menyertakan landasan teoritis dan juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis. Nah, sesuai dengan sistematika penulisan artikel yang selanjutnya, yaitu ada kerangka konseptual. Nah, di dalam contoh artikel yang saya ambil, penulis sudah menyertakan kerangka konseptual di dalam penulisan artikel ilmiahnya. Nah, di dalam penulisan kerangka konseptual, penulis sudah mencantumkan kerangka konseptual penelitian, dan juga penulis telah mencantumkan sebuah hipotesis dalam artikel yang dibuatnya. Nah, sistematika yang selanjutnya, penulis menyertakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun sebuah artikel ilmiah. Nah, di dalam metode penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis atau rancangan penelitian yang digunakan. Selanjutnya, populasi, sampel,
besar sampel, dan yang selanjutnya ada klasifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang selanjutnya, penulis melakukan metode penelitian dikatakan di dalam artikel yang penulis buat. Nah, sistematika yang selanjutnya yaitu ada analisis dan pembahasan. Di dalam contoh artikel ini, penulis sudah menyertakan sebuah hasil dan pembahasan dari proses pembuatan artikel ilmiah tersebut. Nah, di dalam contoh ini, penulis sudah menceritakan hasil dari analisisnya melalui metode-metode yang dilakukan oleh penulis. Yang selanjutnya yaitu penulis sudah menceritakan pembahasan bagaimana penulis membuat artikel ini. Nah, dari contoh artikel yang saya ambil, sesuai dengan sistematika penulisan artikel tersebut sudah terdapat penutup, terdapat simpulan dan saran. Nah, yang terakhir dalam contoh artikel tersebut sudah terdapat yang namanya daftar pustaka. Jadi, contoh artikel yang saya ambil tersebut sudah sesuai dengan sistematika penulisan artikel, namun ada sedikit kekurangan di bagian identitas penulis. Dalam penyusunan sebuah artikel ilmiah, tentunya terdapat rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu, apa sih itu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat? Nah, rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dijawab dalam sebuah penelitian. Jadi di dalam rumusan masalah ini terdapat sebuah pertanyaan yang nantinya akan dijawab di dalam sebuah penelitian. Nah, yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dari tujuan penelitian mengacu pada isi dari rumusan masalah penelitian. Nah, yang terakhir yaitu ada manfaat. Manfaat penelitian memuat kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian itu sendiri. Bagaimana sih cara untuk merumuskan masalah, manfaat, dan tujuan dari penelitian? Sesuai dengan contoh yang saya ambil, cara untuk merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat yaitu dalam penulisan artikel sudah terdapat sebuah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian harus memperhatikan beberapa tahap dalam penyusunannya, yaitu dari sistematika penulisannya. Untuk merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, jika dilihat dari artikel ilmiah yang saya ambil sebagai contoh, yaitu dapat dilihat dari uraian latar belakang artikel atau kejadian yang terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Rumusan masalah dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan yang singkat dan jelas. Sedangkan cara merumuskan tujuan penelitian sesuai dengan contoh dapat dilihat yaitu tujuan penelitian dapat dibuat dengan mengacu pada isi dari rumusan masalah. Yang terakhir, cara merumuskan manfaat sesuai dengan contoh artikel tersebut. Manfaat penelitian dapat dibuat untuk meyakinkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sekian presentasi materi tentang sistematika artikel dan cara merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.